Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhori dan teman saya Aulia Akbar Sanjaya. Kami akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi penginputan tugas sekolah menengah atas SMA berbasis web. Penjelasan pertama akan diawali dengan teman saya Aulia Akbar Sanjaya. Baik. Tapi sebelum itu, apa sih itu web? Web itu sering disebut juga dengan website. Dapat diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, diagram, gambar yang diam maupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya. Baik itu yang bersifat statis maupun dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Atau definisi website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain yang disebut www atau World Wide Web. Tentunya terdapat di dalam internet. Halaman website biasanya berupa dokumen yang tertulis dalam format hypertext markup language atau HTML yang bisa diakses melalui HTTP. HTTP adalah suatu protokol yang disampaikan berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan pada para user dan pemakai melalui web browser. Sebelumnya, latar belakang kami memilih penelitian ini dikarenakan banyaknya guru yang memberi tugas kepada siswanya, namun di saat ketika ingin dikumpulkan, sang guru tidak ada di tempat, di ruang guru maupun di sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi penginputan tugas berbasis web, ini dipermudahkan untuk mengumpulkan data tugas dan pengiriman tugasnya melalui web sekolah. Lalu guru bisa mengecek hasil tugas tersebut dimanapun dan kapanpun. Dan juga terkadang guru maupun siswa kelupaan akan tugasnya, sehingga akan terjadi penumpukan tugas di saat sang guru menambahkan tugas lainnya. Dan pada akhirnya, antara siswa dan guru saling dipermudah dalam aktivitas pengumpulan dan penilaian tugas. Nah, disini langkah solusinya perancangan yang pertama. Di situ dalam pembuatan aplikasi ini dibutuhkan perancangan, yaitu proses untuk mendesain sistem yang baru. Sistemnya digunakan dengan kebutuhan sekolah akan pengumpulan sistem, sehingga tidak akan ada keribetan pada menu di aplikasi pengumpulan tugas siswa. Yang kedua itu konsep dasar sistem. Sistem konsep pada dasarnya selalu erat dan berhubung demi mencapai tujuan tertentu dengan fungsi yang sama. Yang ketiga itu penggunaan model sistem informasi berorientasi objek. Di sini menggunakan dua bagian, yaitu use case diagram dan diagram activity. Untuk use case diagram itu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu dengan aktor lebih lainnya dengan sistem informasi yang kita buat. Sedangkan diagram aktivitas menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis ataupun menu yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga itu perancangan sistem terdiri dari pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembuatan aplikasi, pengujian, dan pergantian. Itu yang pertama, pemodelan bisnis itu dilakukan untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis. Informasi apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat informasi itu, bagaimana alur informasi itu, proses apa saja yang terkait dengan itu. Yang kedua, pemodelan data itu memodelkan data apa saja yang kita butuhkan berdasarkan pemodelan bisnis dan mendefinisikan atribut-atribut lainnya serta relasi dengan data-data lainnya. Yang ketiga itu pemodelan proses atau proses modeling. Ini mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data. Yang keempat itu pembuatan aplikasi atau application generation. Mengimplementasikan pemodelan proses data menjadi program. Model RAD atau RAD sangat menganjurkan pemakai komputer yang sudah
ada jika dimungkinkan. Yang kelima itu pengujian dan penggantian atau testing and turnover. Menguji komponen-komponen yang dibuat. Jika sudah teruji, maka sistem pengembangan komponen dapat beranjak untuk mengembangkan komponen berikutnya. Selanjutnya analisis sistem. Produser yang sedang berjalan pada sistem informasi penginputan dan pengelolaan sekolah menengah ke atas siswa SMA adalah teori berikut. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa dengan memberikan data satu tertentu. Yang kedua, siswa mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, pengumpulan tugas dilakukan pada hari yang ditentukan oleh guru. Yang keempat, siswa mengumpulkan tugas sekolah kepada guru di dalam kelas. Yang kelima, guru menerima tugas sekolah dan mengelompokkan mata pelajaran yang berbeda. Yang keenam, guru memeriksa setiap tugas siswa dan menilai setiap tugas yang dikumpulkan. Yang ketujuh, guru memasukkan nilai yang sudah dinilai ke dalam data sekolah yang untuk setiap siswa. Untuk perancangan dan implementasi kita berikan kepada rekan Ahmad Bukhari. Perancangan dan implementasi yaitu berisikan prosedur sistem yang baru dalam menggunakan aplikasi sebagai langkah solusi dalam masalah ini. Dalam hal ini, peneliti telah merancang sesuatu yang dapat dijadikan solusi dalam masalah ini. Nah, solusi yang diberikan hal itu yaitu dengan memberikan sebuah sistem yang baru. Yang pertama adalah admin login ke dalam website pengelolaan tugas sekolah menengah atas. Kemudian admin dapat mengelola tugas-tugas sekolah sebelumnya dengan menambah, mengubah, dan menghapus data serta dapat melihat file tugas sekolah yang dikumpulkan pada website. Kemudian admin dapat memberikan permission kepada akun guru dan siswa yang login ke dalam website. Siswa login ke dalam website dan menuju bagian form pengajuan tugas sekolah. Siswa mengisi data kelas dan mata pelajaran serta form penguploadan tugas sekolah. Siswa dapat melihat informasi tugas yang diterima oleh guru di dalam website. Kemudian guru dapat melihat tugas sekolah yang dikumpulkan oleh siswa tersebut di dalam website. Guru menerima tugas sekolah siswa dan dapat menilai tugas tersebut di dalam website. Guru juga dapat mengomentari tugas yang diberikan oleh siswa jika tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Berikut adalah use case diagram yang diusulkan dari peneliti sebagai solusi dalam masalah ini. Di sini admin memiliki kuasa dalam mengatur lingkungan sistem di dalam website sekolah, sehingga dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Admin memiliki kemampuan dalam mengatur form login, kelola tugas sekolah, menilai atau memberi komentar tugas yang diinput, mengelola users, menerima atau menolak tugas, memberikan informasi persyaratan atau mengisi informasi persyaratan, mengupload form pengajuan tugas sekolah, mengedit tugas sekolah, serta membuat tombol lockout. Guru juga memiliki kesempatan dalam mengatur saat masuk ke dalam website, diharuskan menggunakan akun login, kemudian mendapatkan permission dalam mengelola tugas sekolah, menilai atau memberi komentar tugas yang diinput, kemudian dapat menerima atau menolak tugas dari siswa, terus melakukan informasi persyaratan kepada siswa juga. Sedangkan siswa untuk mengakses website sekolah, terutama siswa harus pertama login dulu, kemudian melakukan informasi persyaratan, kemudian siswa baru dapat mengupload form pengajuan tugas sekolah, atau siswa juga dapat mengedit tugas sekolahnya. Barulah siswa bisa logout untuk kembali ke halaman utama. Nah, dalam penjelasan aktor ini, admin adalah merupakan orang yang menjaga lingkungan website, penginputan dan pengelolaan tugas sekolah menengah ke atas agar tetap stabil dan tidak terjadinya error. Sedangkan guru merupakan orang yang mengelola dan menilai serta mengomentari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Nah, siswa merupakan orang yang menginput tugas yang diberikan oleh guru ke dalam website untuk selanjutnya dinilai oleh guru. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan hasil penelitian dalam menyusun laporan karya tulis ilmiah mengenai sistem informasi pengelolaan tugas sekolah menengah atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem informasi yang pengelolaan yang lama dalam sekolah masih menggunakan manual dalam semua aspek, yang dimana hal ini dapat membebankan kedua pihak, yaitu pihak pengajar dan juga murid.
Metode perancangan dalam aplikasi ini telah menggunakan metode RAD atau Rapid Action Development, dan metode dalam melakukan penelitiannya adalah dengan menggunakan Action Research. Sekian dari hasil presentasi yang telah kami lakukan dalam penelitian ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam segala macam materi yang telah disampaikan. Saya Ahmad Bukhari dan teman saya Aulia Akbar Sanjaya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.